Wajib Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Ustadz Abdul Aziz selaku Direktur Utama Wakaf Sukses, teman-teman panitia, Bapak Ibu yang hadir, teman-teman, sahabat semuanya. Kali ini sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia, kita akan sama-sama berdiskusi, berbincang seputar bagaimana kita mengenal investasi bodong sesuai dengan tuntunan parameter fikih dan adab syariahnya. Nah, kita coba lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ini ada 7 poin yang bisa menjadi tuntunan bagi kita agar saat berinvestasi kita sesuai dengan tuntunannya, baik fikih ahkam, fikih muwazanah, fikih prioritas, dan lainnya. Seperti biasa kita awali dengan motif ya di nomor 1. Jadi kalau kita ingin berinvestasi, maka kita pastikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang karyawan punya surplus dana bulanan, kita pilih sebagian investasi untuk saham syariah, sebagian untuk investasi di usaha yang dikelola oleh teman. Nah, pilihan untuk berinvestasi dipastikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya memiliki investasi itu prinsipnya sudah sesuai dengan tuntunan syariah ya. Karena idealnya seluruh aset yang dimiliki oleh setiap insan, setiap hamba, setiap manusia, setiap entitas itu tidak boleh idle, tidak boleh nganggur, tapi harus diputar sehingga memberikan benefit atau keuntungan. Kalau tidak, maka dia tidak sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, salah satu alat dalam syariah ini agar setiap aset itu diputar, itu ia akan terkena zakat besar ya, seperti emas yang tidak digunakan sebagai perhiasan tapi idle atau rupiah di brankas. Maka dia akan kena 2,5% dari total. Di tahun berikutnya kalau mencapai minimum 85 gram emas kena lagi. Nah, jadi ini satu cara agar emas dalam contoh ini diputar sebagai modal, sebagai alat investasi. Dalam bahasa hadis, ittajiru fi amwalil yatama hatta la ta'kulaha shadaqah. Jadi putarlah modal kamu agar itu tidak termakan, terkikis oleh zakat, oleh zakat. Dalam banyak hadis juga dijelaskan betapa investasi itu pada prinsipnya sesuai dengan tuntunan. Yang diantaranya adalah pernyataan dari Hasan al-Basri ya, rahimallahu iqra'an, sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada setiap orang, iktasaba thayyiban, yang sumber rupiahnya halal, wa anfaqa qasdan, dan disalurkan untuk yang halal, wa anfaqa qasdan, dan disalurkan surplusnya saat usia senja, usia manula ya, usia lanjut usia atau pensiun, wa qaddama fadlan liyaumi faqrihi wa faqatihi. Nah, itu yang pertama. Sehingga setiap kita targetnya ini punya investasi, punya banyak investasi. Tapi investasi yang seperti apa yang diperbolehkan ini akan kita bahas dari nomor 2, 3, 4, 5. Yang nomor 2 tentu halal ya. Karena halal itu standar minimum tempat investasi yang dibolehkan menurut syariah. Jadi indikatornya adalah ada legalitas syariah. Jadi berizin atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus investasi di efek atau investasi melalui online, maka alat ukur minimum adalah ini legal nggak? Legal nggak? Karena kalau legal itu berarti investasi itu kan ada yang ngawasin, ada otoritas seperti OJK yang ngawasin.
beberapa investasi yang terungkap ternyata bukan investasi tetapi judi yang akhirnya menjerat beberapa pelakunya di Bareskrim ya, di ranah hukum, itu memang investasi yang ilegal, investasi ilegal. Kalau legal dia ada aturan mainnya, ada aturan mainnya. Jadi pastikan kalau mau investasi ya legal. Agar apa? Agar minimum dia diawasi, minimum diawasi. Karena tidak cukup kita berbicara tentang ayat dan hadis, ungkapan para fikih di kitab A dan B dan C, jika ketentuan itu tidak dilakukan oleh para owner perusahaan, para pelaku, apalagi kalau transaksinya online melibatkan sekian banyak orang. Jadi ini legal, ini kudu banget, rukun banget. Jadi legal, tidak berizin dari otoritas atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, yang selanjutnya ada usaha real atau barang yang diperjualbelikan. Jadi kalau kita investasi di teman, maka dipastikan usahanya apa. Kalau memang ada yang diperjualbelikan, barang dan layanan jasanya apa. Jadi ada barang real yang diperjualbelikan. Nah, yang selanjutnya memilih yang thayyib, yang prioritas. Jika di depan kita ini ada beberapa pilihan usaha, semua halal, maka memilih yang prioritas. Misalnya bisnis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Itu lebih afdal ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi biasanya thayyib itu satu kelas di atas halal, di atas halal. Jadi berbisnis di sektor atau core aktivitas yang menempati skala prioritas di mana output usahanya itu memenuhi hajat masyarakat. Nah, kemudian ini halal ya. Jadi kalau contohnya saham ya saham syariah. Kalau contohnya efek ya efek syariah. Kalau saham syariah kan jelas-jelas ada underlying asetnya. Ya, kalau bisa kita beli saham Telkom, saham BSI, kan ada tuh underlying asetnya. Memang yang diperjualbelikan itu bukan rupiah ya, tetapi memang barang. Itu halal ya. Kemudian yang ketiga legal. Jadi berizin otoritas atau tidak bertentangan. Ini contoh tentang investasi terakhir ya, binary option. Binary option. Itu sebenarnya kan bukan investasi, tapi berjudul investasi. Tapi kalau dibedah, sebenarnya dia bukan investasi, tetapi judi ya. Orang yang melakukan investasi di binary option, berarti dia telah melakukan judi, dan para pelakunya adalah para penjudi. Nah, ini memang perlu, sebelum ilmu sebenarnya mudah didapatkan, tetapi sebenarnya komitmen dari awal ini memang mau semua ditempuh atau ingin halal gitu. Sebenarnya itu yang pertama ya. Jadi nomor satu dulu sih motifnya dia. Karena kalau investasi yang tidak diawasi, ilegal, apalagi judi, biasanya karakter transaksi yang tidak halal itu sama karakternya. Di antaranya adalah dia ini potong kompas. Jadi seharusnya ia mendapatkan sekian juta itu dalam rentan waktu dan keringat sekian. Nah, itu tidak ditempuh. Jadi dapat langsung ke dompet dalam beberapa detik gitu. Jadi sama juga orang kalau ingin naik jabatan sekian yang harus dipenuhi. Ada persyaratan administratif, ada kinerja terbaik di antara para pegawai lain. Alih-alih ia melakukan itu, dia sogok. Nah, itu riswah. Diharamkan. Karakternya sama, potong kompas. Yang seharusnya ia mendapatkan reward karena prestasi tertentu, tapi ia bayar dengan rupiah. Rupiah merugikan perusahaan, merugikan teman kantor, dan satu saat ia akan tenggelam juga tuh. Karena satu saat akan merugikan diri. Nah, begitu pula nih dengan transaksi judi ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir.
wal ansab wal azlam berisu min amal syaitan. Orang yang memang investasi tapi tidak ingin rugi, padahal setiap investasi itu kalau dalam syariah memang terbuka tuh sisi mata uang, dua sisi mata uang, potensi keuntungan dan terbuka untuk rugi, biar usaha kita ini mengalir ya, mengalir di sektor real, ada supply dan demand-nya. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, kita mempertimbangkan keuntungan dan risiko. Jadi biasanya investasi bodong itu memang nggak logis, nggak logis. Jadi 1 bulan akan memberikan sekian, memang nggak logis. Fitur manapun memang nggak akan ngasih. Jadi mempertimbangkan keuntungan dan risiko. Jadi wajar kalau memang para investor itu bikin perbandingan. Hari ini kira-kira kalau naruh modal di usaha teman, di properti, berapa nih saat pandemi seperti ini? Kalau di deposito berapa? Kalau via reksadana ke manajer investasi berapa? Kalau nabung emas online berapa? Wajar karena memang kan investasi targetnya untung. Nah, tapi pada saat yang sama, sisi mata uang kedua ini tentang risiko bisnis. Mungkin kemungkinan ruginya seperti apa? Mungkin kalau beli saham, ya sahamnya saham perusahaan apa, apakah perusahaan BUMN atau lainnya, itu mungkin risiko ya, risiko. Nah yang keenam, dalam kondisi syubhat, memilih waro atau muru'ah. Dalam kondisi darurat, memaknainya dengan sahih. Jadi kalau dalam kondisi syubhat, maka waro menjadi pilihan. Menjadi pilihan. Jadi maksudnya syubhat itu beberapa fitur investasi belum clear ketentuan hukumnya. Seperti kripto sebagai aset yang diperjualbelikan, diperdagangkan di bursa komoditi, dan legal menurut regulator otoritas Bapepti. Sekitar berapa ya? 200-an ya. Nah, tapi kripto sebagai aset ini belum clear menurut fatwa DSN, menurut otoritas MUI, dan belum clear ini yang diperjualbelikan itu di pasar sekunder apakah aset, kalau aset apanya, kabel kah, properti kah yang menjadi underlying kripto itu apa. Nah itu contoh-contoh syubhat. Jadi kalau memang di hadapan kita ini ada yang beberapa fitur yang nggak jelas, tinggalkan. Toh juga pilihannya begitu banyak. Kecuali kalau memang sama sekali nggak ada pilihan, mungkin kita bisa buka diskusi. Jadi dalam kondisi syubhat, memilih waro itulah menjadi pilihan. Famaditaqa syubhat, faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Karena kan kita pengen banyak investasi, pengen untung, tapi sebelum itu halal dikedepankan gitu. Dinomor satukan. Ibarat kita anak-anak kita ini setelah lulus kuliah atau di semester 7, semester 6 pengen punya kerjaan, kemudian apply ke beberapa perusahaan. Kan kriteria yang pertama sebelum minimum, sebelum salary dan hak-hak pegawai. Hak-hak pegawai kan berbicara tentang mana perusahaan yang ngasih gaji tertinggi, itu kan manusiawi ya. Manusiawi, wajar. Tidak ada yang asing, tidak ada yang aneh. Fitrah banget, manusia banget. Tapi sebelum itu, kita buat parameter pertama bagaimana adik kita, anak kita, atau kita sendiri bekerja di perusahaan tersebut memang nyaman ya, aktivitasnya halal, kondusif, bisa mengembangkan skill pribadi. Jadi halalnya dulu, baru kemudian berbicara tentang hak-hak para pegawai. Nah, dalam kondisi darurat memaknainya dengan sahih. Insya Allah syariah ini kalau dalam bahasa di Syariah Consulting Center bahasanya ma'anas wa ma'anas, bersama nas ya, bersama manusia ya. Jadi insya Allah akan ada solusinya kalau memang dalam prakteknya tidak ada alternatif lain yang halal. Pasti ada alternatifnya. Jadi ada badil, ada alternatif. Nah yang terakhir berharap sih, kan tadi kalau kita investasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 terpenuhi, berharap kita ini bisa meningkat kemampuan finansial kita, KPI-nya, hasil investasi kita ini mencapai minimum nisab ya.
mencapai minimum nisab. Jadi kalau seorang investor, misalnya contohnya saham syariah atau mungkin usaha yang dikelola oleh teman. Kalau perusahaannya sudah menunaikan zakat, yang berarti kan owner, investornya tidak perlu menunaikan zakat. Tidak perlu menunaikan zakat. Misalnya BSI. BSI itu Ramadan kemarin itu menunaikan zakat perusahaan, berarti itu zakat para owner. Itu investor nggak perlu lagi menunaikan zakat. Tapi kalau belum, maka hak dividen atau capital gain yang diterimanya itu dikumpulkan dalam 1 tahun. Nah ini memang akhirnya kita harus rapi pencatatannya nih. Nanti jika total capital gain plus dividen yang diterima dalam setahun itu mencapai, baik yang diterima di tangan ataupun di rekening, itu mencapai senilai 80 juta, maka telah wajib zakat dan ditunaikan 2,5%. Begitulah kira-kira ending pertama dari perjalanan investasi kita. Berharap selain meningkatnya kemampuan keuangan kita tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan domestik, karena kebutuhan dasar keluarga, pendidikan anak, keluarga itu terpenuhi, sehingga kita bisa narik tuh sebagian duafa menjadi terpenuhi kebutuhannya. Jadi satu orang naik kelas menjadi orang berkecukupan, indikatornya wajib zakat, maka 2,5%-nya harus netes. Pada saat netes terangkat beberapa duafa. Jadi bayangkan kalau yang punya kemampuan seperti itu banyak, maka semakin banyak para duafa ini yang terpenuhi kebutuhannya. Nah, itulah kira-kira yang disampaikan dalam nas ni'mal malus sholih lirrajulus sholih. Jadi sebaik-baiknya aset itu di tangan para duafa. Agar apa? Agar aset tersebut menjadi rahmat berkah bagi para pemiliknya, para pengelolanya, para stakeholder. Karena kalau itu di tangannya pada saat ia menjadi para hartawan, berbuah banyak nih bagi dirinya, nambah disiplin sholat, profesional di tempat kerja, nambah menunaikan ibadah sosialnya. Karena dengan 2,5% itu berarti itu salah satu contoh kontribusi sosialnya terhadap khalayak. Jadi ada 7, mudah-mudahan ini paket lengkap agar kita tidak terjerumus dalam investasi yang tidak sesuai syariah seperti investasi bodong ya. Jadi nomor 1 tadi dedikasi, yang kedua, oh ya ini bijak luput ya, bijak berinvestasi. Jadi bijak tuh hitung-hitungan ya, hitung-hitungan kan. Bagaimana kalau kita investasi, yang diinvestasikan itu SPP untuk kampus, itu kan padahal bukan pada tempatnya ya. Jadi ngitung gitu, bulan ini bisa nggak investasi, kalau investasi seperti apa. Karena bijak dalam berinvestasi dan totalitas mencari pendapatan. Ini kata Muawiyah, husnul tadbir nisful kasbi wa huwa nisful ma'isyah. Jadi kalau kita baik dalam perencanaan keuangan, maka seakan-akan kita sudah mendapatkan setengah dari keuntungan yang akan didapatkan. Ini yang kedua halal dengan 3 parameternya, kemudian yang ketiga legal, yang ketiga halal, yang keempat legal, yang kelima mempertimbangkan keuntungan dan risiko, yang keenam tetap dalam posisi waro. Waro sebagai pelaku usaha maksudnya ya. Jadi pelaku usaha profesional, berpenghasilan, tapi tetap waro ya, karena itulah yang menjadi tuntunan adabnya. Karena banyak sahabat seperti Utsman misalnya dan sahabat yang lain, mereka adalah para hartawan, tetapi performa mereka tetap standar, sederhana, tetapi pendapatan mereka berlimpah. Itulah kira-kira yang sesuai dengan tuntunan adab. Jadi jadilah kita para investor, banyak pemasukan, sehingga menjadi orang yang berkecukupan untuk kebutuhan domestik, rumah tangga, juga untuk yang lainnya, tetapi tetap dalam posisi waro, sederhana, dan standar.
Nah, yang terakhir ini adalah menunaikan kewajiban zakat, ya ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'hum. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Dr. Anissa Harloni. Ya, Bapak Ibu semua, alhamdulillah menarik ya, kita sudah mendengarkan paparan Ustadz terkait dengan bagaimana kemudian Islam mengatur tentang investasi, adab-adabnya, dan bagaimana kemudian kita bisa terhindar dari kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang memungkinkan kita terjerumus ke investasi bodong gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, bila ada pertanyaan bisa langsung kirim ke kolom chat atau bisa langsung open mic, nggak masalah. Nanti bisa angkat tangan bahasa itu kan, apa namanya, tunjuk jari bukan, right hand lah ya di emojinya, atau nanti bisa open cam juga nggak masalah ya. Dan Bapak Ibu semua, yang perlu diketahui adalah bahwa kita menyiapkan door prize yang menarik tentunya buat Bapak Ibu semua agar bisa dibawa pulang nantinya setelah webinar ini. Bagi siapa? Bagi salah satunya peserta terbaik. Ya, peserta terbaik dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik. Tentu nanti kita akan filter mana pertanyaan terbaik untuk kemudian kita pilih yang mana yang kemudian berhak mendapatkan door prize-nya. Baik, sebelum peserta yang bertanya, saya izin bertanya terlebih dahulu ya, Ustadz. Eh, Terkait dengan di bagian halal ada legalitas syariah, berizin dari otoritas syariah atau tidak bertentangan dengan syariah. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, artinya bahwa untuk kemudian kita berinvestasi itu nggak cukup ya hanya sekadar mungkin legalitas dari OJK gitu, atau yang terkait dengan institusi keuangan, regulator keuangan gitu ya Ustadz. Jadi perlu legalitas dari yang lain juga, seperti Ya, mungkin DSN ya. ya. Jadi mungkin kita ambil contoh saham, Ustaz. Jadi kalau kita punya investasi di saham syariah itu udah otomatis selesai. Jadi saham-saham yang list di Bursa Efek Syariah itu legalitas otoritas dan otoritas fatwanya udah selesai. Jadi saham syariah. Jadi kalau kita beli saham syariah di Bursa Efek Syariah, maka seluruh saham-saham yang listing yang akan kita beli itu yang menjadi tempat investasi itu sudah legal menurut otoritas, tapi juga menurut fatwa DSN udah oke, San. Nah, jadi itu contoh. Kecuali mungkin kalau kita investasi di tempat teman nih atau kenalan. Nah, itu kan boleh jadi izinnya hanya izin perusahaan karena belum diatur. Nah, masing-masing kita ini aja itu kan legal itu berizin otoritas atau tidak bertentangan dengan regulasi. Jadi maksudnya kalau memang kita mau investasi di usaha teman, minimal kita tahu bahwa core aktivitas perusahaannya memang enggak maksudnya memang halal gitu. Memang halal, termasuk juga transaksi-transaksi lainnya. Ya misalnya rekening yang digunakan, rekening syariah, dan lainnya. Itu mungkin terkait dengan alat ukur untuk legalitas. Nah, untuk mengetahui atau memastikan apakah fitur saham tertentu, reksadana tertentu, atau perusahaan tertentu itu sudah mendapatkan izin atau tidak, mungkin bisa dicek juga di situs atau media sosial terkait. Misalnya mungkin kalau saham misalnya di pasar modal syariah. Demikian, Ustaz. Baik. Nah, artinya kalau kita bicara legalitas berarti nanti kalau kita masuk ke ini ya pasar sekunder ya. Tapi kalau misalkan kita investasi ke yang memang perusahaan teman, mungkin misalkan yang penting kita tahu aja bahwa dia itu tidak bertentangan dengan syariat, gitu aja cukup ya Ustadz ya. Ya, betul, betul. Baik, baik. Baik. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini udah lumayan yang bertanya. Baik, pertama dari Mas Andre. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi dijelaskan tentang underlying aset. Maksudnya gimana ya? Penjelasan tentang underlying Ya, aset Ustadz. jadi misalnya saham. Jadi misalnya kita investasi di saham. Jadi ada perusahaan teman menyampaikan via WA ke kita bahwa ia punya usaha, terus butuh modal kontribusi modal dari kita misalnya 10 juta. Salah satu pemodalnya adalah kita.
Nah, terus kita tanya, ini usahanya bergerak di bidang apa? Misalnya usahanya di bidang properti misalnya. Nah, kalau properti kan, nah kita perlu cross check, bener nggak memang jualan? Kan memang informasinya via Facebook, via WA. Jadi ada usaha real yang dikelola, itu yang saya maksud dengan underlying asset. Gitu, Seth. Oke, berarti intinya sebenarnya ada ininya, ada produk realnya ya, yang jelas Hmm. kelihatan gitu. Hmm. Nah, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya dari Bapak Imron. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana investasi reksadana melalui supermarket reksadana? Oh, seperti Bareksa atau Bibit. Syukran Ustadz. Platform reksadana, gitu. Investasi Ya, reksadana. ya. Jadi jadi gini, kan sekarang sebenarnya banyak ya. eh, Kalau beberapa beberapa platform digital yang bisa kita download ya, eh, yang bisa kita download sehingga kita bisa menjadi investor ya. Mungkin yang sudah umum dan ia memang bisa menjual saham syariah. Jadi dari saya sih mungkin penjelasannya apakah platform tersebut menjual efek syariah atau tidak. Kalau saya contohkan misalnya tentang Indo Premier ya. Kalau Indo Premier kan jelas-jelas tuh menjual efek-efek syariah. Jadi dari platform itu kita bisa membeli. Itu contohnya ya. Mungkin saya. Baik, ya. Jadi intinya perlu dicek dulu itu ya, platformnya apakah dia menyediakan efek apa namanya efek syariah, reksadana syariah ya, gitu. Dan biasanya kalau Bibit, setahu saya juga nanti dia akan menginformasikan bahwa apakah punya preferensi syariah atau enggak. Kalau itu biasanya langsung dikasih apa ada efek-efek yang syariah. Itu sepemahaman saya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz, kalau suatu saham tersebut ya jadi ada saham ini yang awalnya mungkin syariah ya dia masuk ke JIS atau mungkin diisi ya, tapi tiba-tiba dia keluar gitu dari listing syariah, apakah harus segera dijual? Ya kan ketentuannya kan biasanya evaluasi itu per tahun 2 kali ya. Untuk menentukan, jadi OJK akan melis daftar mana saja saham yang existing dan mana yang tidak memenuhi kriteria syariah. Misalnya utang ribawinya lebih dominan, dia akan keluar. Nah, biasanya masih ada jeda kan 10 hari ya yang diperbolehkan undang-undang. Jadi jadi andaikan memang itu ternyata masuk dalam daftar list saham non syariah, memang kita harus jual dan investasi kembali di saham syariah. Begitu, Ustaz. Oke, jadi kalau udah beli saham tapi tiba-tiba sahamnya keluar dari listing dari JII atau mungkin isi itu bisa langsung dijual aja ya, karena udah nggak sesuai syariah. Baik, lanjut Ustadz. Ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Wulan Sari. Apakah halal Ustadz untuk bermain di trading saham syariah? Tradingnya mungkin fokusnya ini, Ustadz. Ya, ya, jadi menjadi trader itu halal, nggak apa-apa, selama memenuhi 2 kriteria. Yang pertama adalah yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan itu memang saham syariah, saham syariah. Yang kedua, disiplin aja dengan aturan bursa. Jadi nggak main margin trading, short selling gitu. Jadi yang dijual saham syariah dan kita disiplin dengan aturan. Nggak main margin trading, nggak short selling. Karena sebenarnya sih kalau di platform kayak seperti minjem kredit ribawi semua nggak diperbolehkan. Selama 2 itu terpenuhi, maka menjadi trader saham syariah nggak apa-apa, dibolehkan. Jatuhnya sama kayak jual beli biasa Ustadz ya? Betul, sama seperti jual beli biasa. Baik. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Masih dengan pertanyaan yang sama. Lebih pilih mana beli emas di Antam dengan beli logam mulia yang saat ini marak, di mana gramnya bisa di mana per gramnya mungkin ya bisa mulai dari 0,25. Mungkin lebih karena vendornya kali ya, masalah vendor untuk khususnya untuk emas, apa namanya, better beli di mana. Ya, mungkin itu kayaknya bisa ditanyakan ke sesi setelah ini ya.
Iya, kepada para iya. ahlinya tentang teknis investasi ya. Ah, Tapi memang dari sisi syariah, kalau emas sebagai pilihan, kan pilihannya kalau emas itu kan kita beli offline atau beli fisik emasnya atau kita beli emas secara online. Sebenarnya pilihan-pilihan itu nggak apa-apa, termasuk beli emas secara online. Misalnya kalau kalau di e-commerce tuh ada kan ya, nabung emas, beli emas secara online. Jadi kalau itu yang jadi pilihan, pastikan bahwa memang emasnya ada. Jadi jangan sampai transaksi kita itu hanya angka-angka di WA kita. Jadi dinyatakan transaksi kita berhasil, kita memiliki emas 1 gram, padahal nggak ada emas di sana. Kemudian saat kita ingin mengambil, perusahaan penjual tergopoh-gopoh menyediakan emas. Berarti memang selama ini emasnya nggak ada. Nah itu namanya emas bodong, gitu. Emas bodong. Nah maka kalau menurut saya, kalau memang pilihannya adalah emas, pastikan beli di perusahaan yang legal dan mendapatkan eh, mendapatkan izin pengawasan dari otoritas syariah. Jadi sekedar contoh saja. Kalau di Bank Syariah Indonesia itu di mobile bankingnya ada emas. Itu isinya berarti bukan cilem ya, cilem emas, bukan cicilan emas, tapi transaksi emas. Jadi itu beli emas secara tunai, pilihannya adalah cetak fisik, diambil atau dikirim ke rumah, atau digadaikan saat membutuhkan dana tunai, atau dijual, atau ditransfer sesama pemilik rekening emas. Jadi dari sisi syariah, kalau pilihannya membeli emas, biasanya kan emas itu pilihannya karena untuk kebutuhan jangka panjang ya. Karena kalau pilihan jangka pendek, kalau emas online pasti rugi kita. Mungkin untuk kebutuhan jangka panjang, kalau pilihannya adalah online seperti emas online, maka pastikan perusahaan penjual yang menjadi tempat kita membeli emas itu legal, diawasi sehingga kita merasa safety, nyaman ya. Dan yang kedua syariah gitu. Demikian Ustaz. baik, tertarik terkait dengan syariahnya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Bukannya Mas emang udah syariah ya? Atau seperti apa? Gimana Ustaz? Yang tadi sempat disinggung soal syariah. Dalam konteks ini emasnya itu dikontekskan ke syariah, maksudnya gimana Ustaz? Bukannya emas itu udah syariah ya? Tadi sempat singgung soal Ya, syariah di betul. topik emas. Jadi syariah itu sebenarnya pertama emasnya itu harus ada karena transaksi kita melalui online kan kita juga nggak tahu nih emasnya ada apa tidak. Jadi kalau emas nggak ada berarti nggak syariah. Kalau emasnya ada pada saat membeli, jadi kita beli emasnya ada berarti itu sesuai syariah. Rukun pertama terpenuhi. Rukun pertama terpenuhi. Yang kedua sesuai syariah. Ini secara konsep. Nanti prakteknya sih udah beli aja di lembaga keuangan syariah. Secara konsep yang kedua, ini transaksinya apa? Apakah cicil emas baru kita beli atau beli tunai dititip? Itu kan dua-duanya judulnya beda, perjanjiannya juga beda. Kalau cicil emas ya kayak kita cicil kendaraan dan rumah ya. Jadi nyicil mungkin harga emas tunainya 900 gram karena tidak tunai jadi 1 juta. Nah, margin penjual 100.000. Nah, jika itu yang terjadi berarti tidak apa-apa si penjual menaikkan harga karena harga tidak tunai boleh lebih besar daripada harga tunai. Nanti disepakati bahwa pembeli telah memiliki emas dari awal dari sejak DP atau cicilan pertama. Tinggal harus jelas emasnya di mana, fisiknya disimpan di mana gitu. Kalau perjanjian yang kedua ini adalah beli tunai kemudian titip, ini perjanjian seperti apa, dititip di mana, apakah emas yang kita miliki ini emas tersendiri milik kita atau berbentuk logam mulia tergabung dengan emas-emas yang lain. Kalau emas-emas dimiliki bersama yang lain, pada saat cetak fisik, biaya segregation, biaya pemotongannya itu dibebankan kepada siapa? Kalau dibebankan kepada si pemilik, berapa? Nah, apakah itu dituangkan dalam perjanjian atau tidak? Begitu konsepsi sih panjang. Nah,
Sederhananya sih kalau kita mau membeli, kalau menurut saya beli emas secara online, kalau pilihannya online. Nah, emas melalui lembaga keuangan syariah. Demikian, Ustaz. Baik, Ustadz. Masih terkait dengan emas, saya juga penasaran nih. Ada satu platform yang dia itu jual beli emas online, dan itu dia bisa beli emas baik dalam bentuk gram ataupun dalam bentuk rupiah. Jadi dalam artian pas mau beli emas bisa dipilih opsinya, sebenarnya 1 gram atau 2 gram emas nanti dibeli. Nah, ada juga kalau misalkan kita beli mau beli emas pokoknya, tapi total value-nya nilainya itu misalkan 900.000. Nah, itu nanti di platform itu akan apa namanya, terkonversi menjadi misalkan 1, sekian 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 gram emas gitu. Nah, eh, kondisi itu kan kita nggak tahu pasti nih, dalam artian apakah memang mereka menyediakan emas dengan apa namanya, bobot segitu 1, sekian 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 gram, apa namanya, atau malah enggak. Kan kalau enggak kan mungkin jadi apa namanya, jadi goror juga ya, jadi nggak jelas juga nih barang ada atau enggak sih sebenarnya gitu. Nah, dalam konteks ini menurut Ustadz bagaimana Ustadz pandangannya? Ya, betul, Ustaz. Jadi kembali ke tadi ke nomor berapa ya? Nomor 4 legal, Ustaz. Jadi pastikan kita membeli emas dari tempat yang diawasi supaya emasnya nggak bodong, Ustaz. Jadi karena emas ada itu syarat minimum transaksi. Syarat minimum transaksi. Jadi kalau kita beli emas melalui apa dan siapa, pastikan apa platformnya, siapa pihak perusahaannya, itu perusahaan yang legal, diawasi oleh OJK. Nah, kalau saya belum titik, kalau bisa ada pengawas syariahnya, yaitu lembaga keuangan syariah. Jadinya kalau mau beli emas dari lembaga keuangan syariah yang menyediakan fitur emas. Gitu, Ustaz. Kalau kayak gitu platformnya perlu di ini nggak Ustadz sama DSN, semacam ada fatwa DSN-nya atau legalitas dari DSN-nya? Itu saya belum paham, Ustaz. Kalau yang jelas-jelas kan, kalau Bapak Ibu punya mobile banking BSI, ada nih. Mobile banking BSI tinggal transaksi emas, ada di fiturnya di paling bawah ya. Namanya, kalau di sini nih emas ya, strip emas. Jadi ini transaksi pembelian emas. Dan ini karena BSI ada DPS-nya, jadi kita sudah cross check emasnya ada disimpan di mana gitu. Nah, tapi kalau platform yang lain, nah mungkin perlu ada info ya, perlu ada info. Kira-kira perizinannya dari mana nih? Dari kementerian apa? Kalau platform ya, ini kan saat. Baik, Ustadz. Baik. Kita lanjut, Ustadz. Ini ada pertanyaan, mungkin ini lebih ke arah saran ini, ke apa namanya, minta saran dari Ustadznya. Usaha apakah yang tidak memerlukan jangka waktu yang lama tapi aman dan menguntungkan? Maaf, boleh diulang, Sat? Ini ada dari Mbak Wulan. Pertanyaannya lebih ke arah minta advice kayak ini, usaha apakah yang tidak memerlukan jangka waktu yang lama tapi aman dan menguntungkan? Iya, ya, Mbak Wulan. Mbak Wulan, saya ini tidak punya kapasitas untuk menjawab. Nanti Mbak Wulan boleh tanyakan ke para praktisi ya, ke para praktisi. Kira-kira investasi di mana? Tapi kalau sektornya saham, biasanya kan bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang tempat investasi, ya masuk ke reksadana syariah ya, karena akan dibantu oleh manajer investasi untuk menyuplai informasi bahwa misalnya saat ini, hari ini, itu saham yang cukup menguntungkan tetapi risikonya terkendali adalah A. Kalau di sektor efek syariah ya reksadana syariah atau manajer investasi menjadi salah satu pilihan yang memberikan menyuplai informasi ke kita tentang saham-saham apa saja yang kira-kira menguntungkan dan tapi risikonya terkendali. Nah, tetapi jika pilihan investasinya umum termasuk sektor real, nah ini mungkin perlu pengetahuan yang cukup juga ya. Mungkin kepada para praktisi terutama itu bisa jadi tempat konsultasi ya, terutama para praktisi bisnis yang concern di bidang syariah. Demikian saat Mbak Bula, demikian.
Baik, ini ada pertanyaan terakhir di kolom chat ya. Baru nanti kemudian mungkin ada pertanyaan di open mic. Pak Ustadz, kalau usaha di bidang jasa keuangan yang berbasis aset kripto yang memiliki underlying berupa logam emas seperti yang ada di luar negeri, beberapa stablecoin aset memiliki backup-nya emas yang diperlukan sebagai aset saja, apakah terkategori sesuai syariah, Ustaz? Ya, ya. Jadi memang ini info ini perlu divalidasi. Jadi emasnya benar apa enggak? Siapa yang ngecek? Di tempat mana? Gitu. Jadi kalau memang kripto berunderlying aset emas, mungkin perlu di-clearkan gitu. Jadi betul apa enggak? Siapa yang mengawasi? Otoritasnya, regulasinya nomor berapa? Kalau disimpan emas, emasnya di mana? Nah, kalau kita di Indonesia ini belum bisa menjawab itu nih. Jadi underlying asetnya belum bisa. Jadi pertanyaannya apakah emas yang dimaksud itu ada di mana, regulasinya seperti apa? Itu mungkin pertanyaan yang perlu dipertegas ya jawabannya, supaya kita punya kepastian benar nggak emas yang dimaksud memang ada atau hanya sekedar marketing, sekedar informasi yang kita terima melalui media sosial. Jika menurut saya, jika enggak pasti, menurut saya sih fitur investasi yang di depan mata ini yang sebenarnya segera kita harus lakukan, Ustaz. Karena investasi ini banyak banget, tinggal kita selanjutnya harus menjadi para praktisi, para investor gitu. Segera seperti kita berbicara tentang asuransi, segera kita berasuransi. Pada saat kita berbicara di rumah syariah, segera dana yang kita tempatkan itu di bank syariah. Demikian, Ustaz. Jadi ini ada yang raise hand, Ustadz Aziz, Ustadz, monggo, Ustadz. Fadol, mungkin ada pertanyaan. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah ini sudah hadir dalam sesi kita. Insya Allah nanti kita ini serial Ustaz, ini kajiannya ya. Insya Allah mohon kita bersamai terus, dibimbing. Jazakallah. Alhamdulillah. Nah terkait ini ya, saya juga ikut nanya nih. Tadi Ustaz sampaikan di 7 poin tadi yang menarik adalah ada poin bijak ya, bijak dalam investasi. Ya. Artinya kita harus juga berpikir ya, berhitung ya terkait investasi dan cermat lah ya, cermat artinya rasional. Yang kedua ada poin tadi warok ya, warok. Ya, artinya sederhana tetap ya, tetap artinya kita dalam Islam ini diharapkan cinta kita kepada Allah ya, bukan kepada harta. Nah, ini yang seringkali terjadi begini saat orang-orang sering kejeblos ini karena dua hal tadi tidak menjadi apa ya guidance gitu ya. Jadi yang pertama karena tergiur dengan ini, tergiur dengan investasi yang keuntungannya paling besar gitu kan. Jadi kan biasanya pasti kan, wah ini menarik nih, 10% per bulan, 15% per bulan kan menarik sekali. Sehingga rasa tamaknya tadi muncul gitu. Nah itu yang akhirnya menutupi rasionalitas. Biasanya tamak itu menutup rasionalitas. Akhirnya ya masuk ke situ. Yang kedua ya didorong oleh tadi yang tidak bijaksana tadi, tidak warok tadi, tidak sederhana tadi, akhirnya dipamer-pamerkan. Yang kita ya kan kasus itu kan sangat ini ya, langsung di medsosnya gitu ya, crazy rich. Itu kan luar biasa ya. Jadi itu justru marketingnya, wah saya pengen jadi ikut crazy rich ini, jadi wah udah waktu muda udah punya mobil, rumah mewah-mewahan gitu. Nah itu kan menjadi dorongan nafsunya, akhirnya menutupi rasionalitas. Itu yang akhirnya kejeblos dalam bodong. Akhirnya bukannya malah dapat untung, malah nggak jelas ini kan investasinya. Itu mungkin perlu kita jadikan jadi guidance. Terus yang kedua, Ustaz, mohon maaf, ini sedikit menyampaikan bahwa kami di Wakasus ini ada program wakaf produktif, Ustaz. Wakaf produktif. Wakaf produktif ini mungkin kami juga mohon bimbingan juga nanti bahwa kami bisa di-mix ya antara investasi sama wakaf, investasi dan wakaf. Jadi kita akan bentuk komunitas wakaf produktif ya, komunitas pengusaha wakaf produktif ya. Pengusaha wakaf produktif, di situ ada UMKM gitu kan. Ada pelaku-pelaku usaha real yang kita akan bina, yang kita akan coaching baik secara syariahnya ataupun secara
technical investasinya, technical bisnisnya, ya, bisnisnya. Kita akan coaching. Nah, itu mungkin bisa menjadi lahan juga untuk sahabat wakaf untuk investasi dan wakaf sekaligus. Jadi yang kami pahami, Ustaz, bahwa wakaf itu bisa di-mix. Misalnya gini, saya investasi 100 juta. Untuk saya tertarik, misalnya dipresentasikan ada berapa UMKM ya yang menarik, yang bagus. Saya tertarik dan bidang ini nih, misalnya bidang UMKM apa ya, misalnya apa properti atau apa gitu ya. Yang ini. Nah, saya 100 juta nih saya investasikan, tetapi tidak semua wakaf gitu ya. Saya misalnya saya mohon ada bagi hasil lah sebagian buat saya gitu sebagai yang wakaf gitu. Nah, itu jadi mix antara investasi dan wakaf gitu ya. Yang saya pernah ikut kajian seminar di BW itu diperbolehkan. Ya, mungkin mohon tanggapan Ustadz, apakah memang demikian? Kalau demikian sangat menarik, Ustadz. Jadi sekalian kita wakaf, tapi tetap bisa ya, tetap ada, boleh mengambil bagi hasil lah, kira-kira begitu. Ya, mungkin itu pertanyaan saya, Ustadz. Ya, Ustadz. Langsung ya? Ya, silakan. Ya, Ustadz. Ya, jadi mungkin ya dari nomor 2. Betul, Ustadz. Jadi itu dibolehkan. Jadi misalnya si A berwakaf 100 juta melalui wakaf sukses sebagai nadhir. Ya. Tapi di antara salah satu klausul ikrar wakafnya adalah saat wakaf sukses sebagai nadhir memutarnya di investasi, maka 2,5% dari hasil jika ada itu menjadi hak pewakaf. Nah, itu dibolehkan, Ustaz. Dibolehkan dalam standar syariah internasional IOP yang menjadi salah satu referensi fatwa internasional juga dibolehkan. Jadi jadi wakaf bersyarat sebagian return untuk pewakaf, Ustaz. Kalau di sektor keuangan misalnya CWLS juga cash wakaf link sukuk misalnya ya. Untuk pertama dan kedua juga sebagian, kalau tidak salah sebagian returnnya, saya lupa prosentasenya juga untuk pewakaf. Ya, betul, setuju banget. Hari ini kan memang semangat pewakaf mungkin masih di bawah zakat ya. Jadi jika perlu ada sarana untuk mensugesti pewakaf agar mereka berwakaf dan cara ini bermanfaat, menurut saya nggak apa-apa juga. Jadi dibuat ininya fitur lengkapnya gitu dari mana ke mananya nanti sekian. Di sektor real juga sudah ada. Saya salah satu rumah makan di Bandung ya, di salah satu kota dekat Pasteur itu rumah makan itu diwakafkan tapi 2,5% untuk pewakaf. Ya, betul. Ya, nah, itu saat yang kedua. Kemudian yang pertama betul banget saat memang ini tentang bijak mengelola keuangan kita. Jangan sampai kita jadi investor tapi ngejar-ngejar return. Kenapa? Posnya sudah ada dan itu kebutuhan primer. Jadi memang bijak seperti Anda kata Muawiyah tadi ya. Nah, idealnya memang niat itu strategis banget, penting banget. Jadi kemana dan di mana, sekarang atau tidak, itu sangat penting banget. Jadi berharap sih dengan kita membeli investasi dengan tepat, di waktu yang tepat, dalam kondisi yang tepat, nanti endingnya kita ini berkecukupan, punya sumber pemasukan yang banyak, di tempat yang halal, yang prioritas, akhirnya kita bisa berdonasi. Tingkat kemampuan keuangan kita juga meningkat, tapi tetap dalam investasi yang halal dan performa keseharian kita juga memang sederhana gitu. Tapi kita punya banyak aset, punya banyak pemasukan. Demikian, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah khair. Menyambung mungkin yang disampaikan Ustadz Aziz. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu semua, dari semua kita bahas investasi, terkadang mungkin ada reksadana tadi, ada saham dan sebagainya. Ada satu jenis investasi yang saya kira ini nggak mungkin bodong dan bahasa ininya tuh kalau bahasa investasinya ada high risk high return,
Ini low risk tapi high return. Kan returnnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wakaf gitu ya. Ini dunianya dapat, akhirat juga dapat gitu. Jadi buat Bapak Ibu semua tidak hanya bisa bicara dunia, tapi di wakaf ini kita juga bisa dapat dunia dan bisa dapat akhiratnya juga. Nanti kita akan coba simulasikan di akhir sesi bagaimana kemudian Bapak Ibu semua bisa berinvestasi dunia akhirat melalui wakaf dengan melalui wakaf sukses nih. Nanti kita akan coba simulasikan. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa berwakaf gitu ya. Nanti kita akan coba simulasikan. Baik, ada pertanyaan lain Bapak Ibu semua? Mungkin lewat kolom chat atau mungkin ada yang mau open mic buat bertanya. Aneh mau nanya dong. Boleh, silakan. Betul. Assalamualaikum Ustaz Tony. Salam warahmatullahi. Kabar? Sehat. Kan tadi sebelumnya sempat banyak bahas soal emas ya. Yang aneh mau tanya tuh, kalau misalnya kan kadang kalau kita belanja online itu sering ada bulatkan menjadi sekian investasi emas, yang mana ya berarti mereka investasi emasnya nyicil gitu. Nah hal kayak gitu apakah masuk ke bidang syariah atau gimana? Karena kan ya. Contohnya gimana tuh contohnya? Contoh kalau kita belanja di kita sebut merek ya, Tokopedia lah. Ya. Kadang ada bulatkan untuk investasi emas sekian gitu loh. Nyicil emas kan mereka ada program kayak gitu. Nah, hal kayak gitu masuk ke bidang syariah nggak sih? Soalnya kan kadang ya ada yang cuma invest terus setelahnya nggak lanjutin gitu. Jadinya dananya nggak tahu gimana. Ya. Oh ya. Ya. Makasih Ustaz. Ya. Ya Mas Aleta. Iya, berhubungan banget dengan syariah. Maksudnya syariah itu sekedar ingin memastikan bahwa emas yang kita beli melalui platform e-commerce di Tokopedia itu ada gitu. Ada. Itu kepentingan kita sesuai syariah itu. Jadi kepentingan sesuai syariah itu kalau dengan ilustrasi tadi, jadi emas yang kita beli di Tokopedia memang emasnya ada saat kita membeli. Kalau memang yang kita beli tunai atau cicilan emas. Nah, yang kedua skema perjanjiannya itu harusnya sesuai syariah. Nah, jadi kalau ditanya ini ada aspek syariahnya nggak? Ada banget nih. Ada banget. Karena kekhawatiran kalau kita beli emasnya bodong, emasnya nggak ada. Dan itu lazim sih, bukan lazim, mungkin banget terjadi khusus di sektor emas seperti beberapa kasus ya penggelapan emas oleh penjual perusahaan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi itu mungkin dua hal, emasnya harus ada dan perjanjian pembelian emas juga harus clear. Jadi tadi untuk menghindarkan jangan sampai terjadi kita beli emas sebenarnya emasnya nggak ada tuh, angka-angka aja tuh. Nanti pada saat kita chat penjual baru dia tergopoh-gopoh ngadain gitu. gitu. Nah Kak, jadi kalau menurut saya memang realnya harus dua, sederhana, praktisnya dua indikator. Pertama, perusahaan penjual emasnya memang diawasi OJK, legal dan diawasi OJK. Yang kedua, memang lembaga keuangan syariah. Jadi ada yang bisa kita pastikan. Kita tanya Dewan Pengawas Syariah di mana gudangnya, nyimpennya di mana, terus emasnya logam mulia atau seperti apa. Gitu Mas Aleta. Ya, makasih Ustaz. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semua, kita masih ada waktu mungkin sampai jam 10.30. Dan saya juga ingin mengingatkan, ini ada door prize ya buat Bapak Ibu semua yang penanya terbaik. Jadi ada 3 yang akan kita berikan. Dan 1 ada penanya terbaik. Kedua, salah satunya adalah yang kemudian nge-share acara ini, webinar ini di Instastory-nya. Jadi bagi Bapak Ibu semua bisa ber-CR ya, memviralkan acara webinar pada hari ini ke akun sosmed Bapak Ibu semua dengan nge-tag akun Wakaf Sukses dan berikan caption terbaik dan insight apa yang kemudian Bapak Ibu dapatkan dari webinar pada siang hari ini. Bagi peserta yang memberikan caption terbaik, yang menurut kami itu adalah caption yang menggugah gitu ya, nanti kita akan berikan door prize-nya.
gitu. Jadi silakan Bapak Ibu semua bisa screenshot acara ini kalau lewat mobile atau nanti kalau desktop, silakan di-share di Instastory dan jangan lupa tag @wakafsukses. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semua, teman-teman, rekan-rekan? Tidak ada? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya tertarik untuk menggali satu pertanyaan ya tadi terkait menyambung dari pertanyaan tadi tentang kripto, aset kripto, Ustadz. Nah, tadi kan ada bahas soal aset kripto yang underlying-nya logam emas. Yang saya ingin pastikan adalah apakah aset kripto yang dalam konteks ini bila dia memiliki underlying, ya dalam konteks ini misalkan underlying-nya jelas gitu ya, katakanlah misalkan kebanyakan sekarang kan ada beberapa aset kripto yang memang memiliki underlying berupa project-project gitu ya, dan yang saya kemudian pelajari juga kayak misalkan ada satu website Islamic Finance Guru itu bahkan merilis sekitar 50 cryptocurrency yang sesuai dengan syariah, yang memang mostly itu karena mereka memiliki underlying. Nah, saya ingin memastikan apakah memang benar dan sah atau halal kalau kripto asalkan dia punya underlying dan underlying itu misalkan underlying yang memang sesuai dengan syariah, itu aset kripto itu kemudian bisa dihukumkan halal atau sesuai dengan syariah, Ustaz? Ya, jadi sederhananya sih kesimpulan ada underlying atau tidak, termasuk ketentuan syar'i, kesimpulan bahwa sesuai syariah atau tidak, harusnya sih pernyataan itu bersumber dari otoritas syariah. Jadi satu, bukan klaim sepihak perusahaan. Jadi ada perusahaan bilang, oh kami syariah loh. Gitu. Nah, jadi, nah yang kedua, memang harus ada pihak lain independen yang melakukan pengecekan ke gudang, kalau memang ada gudangnya, pengecekan ke kantor, sampling secara acak kepada beberapa klien dan nasabah, audit keuangannya, sampai ada menyimpulkan bahwa ini memang benar gitu. Nah, jadi terkait dengan yang tadi, kalau menurut saya memang di setiap negara itu kan ada otoritas syariah ya. Kalau di kita kan MUI. Jadi kalau ingin memastikan bahwa informasi yang kita terima, informasinya kan ini ada underlying aset, ini syariah ini. Nah, tapi ini ini memang harus ada, ini jangan sampai pernyataan perusahaan atau teman kita, kita udah syar'i loh gitu. Jadi harus ada pihak lain independen yang memang menilai ini rukunnya terpenuhi. Memang ada underlying asetnya di Kalimantan, letaknya di pulau ini, di gudang, resinya sekian gitu. Begitu Ustaz. Meskipun aset kripto kan sifatnya global, Ustaz, ya, maksudnya bisa dipakai di negara manapun, tapi itu tetap harus ada semacam perizinan dari MUI ya untuk memastikan bahwa ini halal, ini sesuai dengan syariah, nggak bisa Ya, pakai betul. ini apa otoritas lain. Betul, Gitu Ustaz. ya. Jadi memang itu ranah fatwa. Jadi kalau fikih itu kan memang masih sifatnya menjelaskan daftar pendapat fikih baik hari ini, 5 tahun yang lalu, atau abad salafus soleh terkait dengan kripto atau tidak, dia list aja gitu. Tapi kalau fatwa, apalagi dikeluarkan oleh lembaga, dia selain memang harus sahih, punya gambaran yang tepat, dia memang ada tanggung jawab untuk perlindungan terhadap konsumen. Jadi karena dia fatwa dikeluarkan oleh ijtihad kolektif, jadi banyak pertimbangan gitu. Jadi kalau pribadi-pribadi dia nulis gitu di media kan mudah tuh ringan ya, karena fikih gitu, analisis. Tapi kalau fatwa kan memang ada banyak yang terkait nih, gimana nih potensi pencucian uangnya sekian persen berapa, terus kemudian kalau orang usaha halal indikatornya apa gitu. Nah, itu biasanya otoritas fatwa. Jadi kalau yang menjadi concern otoritas fatwa biasanya memang ya kepastian rukun akadnya, berarti pembeli penjualnya siapa, harganya berapa, dan objeknya apa dan di mana, jelas gitu.
Kalau saham, kalau kripto ini uang atau aset, uang atau barang, itu pertanyaan. Tapi jawabannya nggak, memang harus jelas, clear. Di mana barangnya apa. Persis seperti saham syariah lah gitu. Kalau saham syariah kan semua bisa nih investasi. Tapi kalau di saham syariah kan memang clear jelas. Di saham syariah itu jangankan yang haram, rokok aja udah nggak ada. Rokok aja udah nggak ada gitu. Jadi clear banget. Sesuatu yang semua orang melalui gadgetnya bisa investasi dalam hitungan menit ya. Tapi clear ada, diawasi. Nah kalau kripto ini memang perlu ada apa namanya, pernyataan, kesimpulan bahwa oh memang ini mata uang atau barang. Kalau barang di mana skema perjanjian seperti apa. Mungkin karena dia ranahnya fatwa, memang ada aspek lain seperti perlindungan konsumen dan lainnya yang jadi pertimbangan, sehingga praktisnya agak hati-hati gitu. Ya, Baik. Iya, soalnya segi kami khususnya kalangan milenial Ustadz ya, ini kripto ini kan jadi bahasan yang apa ya, ya, jadi yang gurih lah gitu ya, apalagi ada NFT dan gurih kawan-kawannya ya. gitu. Iya. Jadi pertimbangan ini hal haram, tiba-tiba ada otoritas ini boleh kok di apa namanya, di eh, otoritas ini membolehkan kok kripto, bahkan ada Islamic cryptocurrency kan. Ya, dan ya itu belum bisa kejawab, saya juga belum bisa jawab tuh apa gimana, dan pada akhirnya memang perlu ada fatwa dari MUI langsung ya terkait dengan listing kriptonya, dan Ya, termasuk mungkin sampai saat ini belum ya. ada ya Ustadz ya, dari MUI ya pernyataan ini termasuk kripto yang halal, ini yang nggak halal gitu, belum ada ya Ya, Ustadz ya. belum Sat, dipastikan belum. Baik. Dipastikan belum. Kan saya anggota DSN. Iya siap. Kecuali beberapa pernyataan dari beberapa lembaga, tetapi yang dikeluarkan terkait dengan dua hal. Satu, kripto sebagai currency, sebagai alat tukar, dan itu di luar pembahasan kripto yang kita bahas. Yang kedua, kripto sebagai aset, tetapi berbicaranya pada tataran teori, naskah akademik, bahwa boleh apabila, tidak boleh apabila. Nah, tetapi belum menjawab itu kripto yang diperdagangkan di bursa komoditi boleh apa enggak. Jadi pertanyaan ketiga ini belum ada putusan fatwa dari DSN MUI. Baik, jadi buat teman-teman mungkin yang teman-teman juga yang masih milenial seperti saya, untuk kripto dihindari dulu kali Ustadz ya. Biar karena masih subhat jatuhnya Ustadz ya, masih belum jelas Yeah. ya. Gitu. Ya, baik Bapak Ibu semua, kita udah masuk ke sesi akhir ya, dalam artian konten ini kita udah selesai di sesinya Ustadz Oni Sahroni. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparannya, dan semoga kita di sini bisa terhindar dari investasi bodong, tidak tertipu dengan iming-iming cuan yang tinggi gitu, dan investasi dengan resiko rendah tapi keuntungan melesat gitu ya. Mungkin kita perlu hindari, dan kalau kita melihat tadi, simak materi tadi, sebenarnya Islam itu udah mengatur supaya kita nggak terjerumus ya ke dalam investasi bodong. Jadi kalau kita udah paham syariat Islam, insya Allah, dan kalau kita mengikuti semua otoritas dari DSN MUI, insya Allah semua yang udah dilegalkan di sama MUI itu nggak akan ada yang bodong Ustaz ya. Insya Allah. Jadi jazakallahu khair Ustaz Oni Sahroni, dan kita sudah selesai materi hari ini, dan saya izin untuk lanjut ke acara berikutnya Ustaz ya. Ya. Jazakallahu khair Ustaz Oni.